Kita nanti akan menghadapi Portugal, Italia dan Prancis, Ronaldo, Donnarumma dan Mbappe. Wow, Timnas Indonesia akan lawan 3 raksasa Eropa sekaligus. Ronaldo datang, dunia sepak bola langsung bergetar. Setelah Ketua Umum PSSI dikabarkan resmi mengumumkan laga paling gila dalam sejarah sepak bola Indonesia. Netizen langsung heboh, media sosial meledak. Bahkan banyak yang menyebut ini sebagai awal lahirnya Indonesia baru di peta sepak bola dunia. Tapi benarkah semua ini akan terjadi? Dan seberapa dahsyat dampaknya untuk masa depan Garuda? Simak video ini sampai habis karena informasi lengkapnya benar-benar bikin merinding. Dunia sepak bola Indonesia benar-benar sedang berada dalam titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Timnas Indonesia memang terlihat sangat cepat. Namun kali ini, kabar yang muncul benar-benar membuat publik terkejut setengah mati. Bagaimana tidak? Ketua Umum PSSI dikabarkan resmi mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi 3 raksasa Eropa sekaligus dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni. Dan 3 negara itu bukan sembarangan. Mereka adalah Portugal, Prancis, dan Italia. 3 nama yang selama puluhan tahun menjadi penguasa sepak bola dunia. Begitu kabar ini muncul, media sosial langsung berubah menjadi lautan euforia. Banyak supporter yang mengaku merinding membaca informasi tersebut. Bahkan tidak sedikit yang mengira ini hanyalah rumor atau editan semata. Tetapi ketika nama PSSI mulai dikaitkan dan berbagai akun sepak bola nasional ikut membahasnya, suasana langsung berubah panas. Tagar tentang Timnas Indonesia mendadak meroket. Ribuan komentar membanjiri berbagai platform digital. Ada yang tak sabar melihat Cristiano Ronaldo bermain di Indonesia. Ada yang penasaran apakah bintang-bintang Prancis benar-benar akan datang. Dan ada pula yang mulai membayangkan betapa luar biasanya jika Italia benar-benar tampil menghadapi skuad Garuda. Publik merasa bahwa ini bukan lagi sekedar laga uji coba biasa. Ini adalah simbol bahwa sepak bola Indonesia mulai dipandang dunia. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dianggap hanya sebagai negara dengan fanatisme besar, tetapi belum memiliki kekuatan sepak bola yang benar-benar diperhitungkan. Namun perlahan semua mulai berubah. Infrastruktur membaik, kompetisi mulai berbenah, program naturalisasi berjalan agresif, dan kini Timnas Indonesia mulai dihuni pemain-pemain yang merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Semua perubahan itu membuat dunia mulai membuka mata. Apalagi sejak hadirnya John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Sosok pelatih yang dikenal disiplin, berani, dan memiliki mentalitas modern itu dianggap membawa aura baru di ruang ganti Garuda. Banyak pengamat menyebut Hartman bukan hanya datang untuk melatih, ia datang untuk mengubah cara berpikir sepak bola Indonesia secara total. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa laga besar melawan Portugal, Prancis, dan Italia bisa mulai diwujudkan. Karena bagi Federasi Besar Eropa, memilih lawan uji coba bukan perkara sembarangan. Mereka tentu ingin menghadapi tim yang punya atmosfer kuat, perkembangan positif, dan daya tarik besar. Indonesia saat ini dianggap memiliki semuanya. Bayangkan saja atmosfer stadion jika laga ini benar-benar terjadi. Puluhan ribu supporter berbaju merah memenuhi tribun. Koreografi raksasa terbentang. Nyanyian tanpa henti mengguncang stadion sejak pemanasan dimulai. Bahkan banyak yang yakin suasana di Indonesia bisa menjadi pengalaman yang sangat berbeda bagi tim-tim Eropa. Portugal mungkin sudah terbiasa bermain di stadion elit Eropa. Prancis mungkin sering tampil di panggung Piala Dunia. Italia juga punya sejarah panjang penuh kejayaan. Tetapi atmosfer fanatik Asia Tenggara, khususnya Indonesia, adalah sesuatu yang unik. Dan itulah yang membuat banyak orang percaya bahwa laga ini akan menjadi perhatian dunia. Kini pertanyaan terbesar mulai muncul. Apakah Cristiano Ronaldo benar-benar akan datang? Nama mega bintang Portugal itu langsung menjadi topik paling ramai dibicarakan. Banyak fans Indonesia mulai membayangkan momen ketika Ronaldo berjalan memasuki lapangan dengan sorotan kamera dan teriakan puluhan ribu supporter. Jika itu terjadi, maka momen tersebut akan menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah olahraga Indonesia. Namun bukan hanya Ronaldo yang membuat publik heboh. Prancis juga disebut-sebut bisa membawa banyak pemain kelas dunia.
negara yang dikenal memiliki kedalaman skuad luar biasa itu dianggap sebagai ujian berat bagi lini pertahanan Indonesia. Sementara Italia dikenal sebagai tim dengan organisasi permainan yang sangat disiplin. Menghadapi Italia, berarti Indonesia akan belajar langsung tentang bagaimana sepak bola modern dimainkan dengan kecerdasan taktik tingkat tinggi. Inilah alasan mengapa banyak pengamat menyebut agenda FIFA Matchday ini sebagai ujian neraka bagi Garuda. Tetapi di balik kata ujian, tersimpan peluang emas yang luar biasa besar. Karena menghadapi tim kuat akan membuat mental pemain Indonesia naik berkali-kali lipat. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan generasi baru Garuda tentu akan mendapatkan pengalaman yang tidak ternilai. Mereka bisa merasakan langsung tempo permainan elit dunia. Mereka bisa belajar bagaimana pemain top bergerak, berpikir, dan mengambil keputusan dalam tekanan tinggi. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli. Dan yang paling penting, dunia akhirnya bisa melihat kualitas Indonesia secara langsung. Selama ini, banyak pemain Indonesia yang dianggap belum cukup level untuk bersaing di level tertinggi. Tetapi jika Indonesia mampu tampil solid melawan Portugal, Prancis, atau Italia, maka pandangan dunia bisa berubah total. Bahkan beberapa pengamat percaya bahwa pertandingan seperti ini bisa membuka jalan lebih besar bagi pemain Indonesia untuk berkarir di Eropa. Karena pertandingan besar selalu dipantau banyak pencari bakat. Dan jangan lupakan satu hal penting lainnya, ranking FIFA Indonesia juga bisa terdongkrak jika mampu memberikan perlawanan bagus. Walaupun berat, laga melawan tim elit justru bisa meningkatkan mental sekaligus kualitas permainan timnas Indonesia. John Hartman sendiri diyakini sedang membangun sesuatu yang besar. Bukan sekedar tim kuat Asia Tenggara, tetapi tim yang benar-benar ingin bersaing di level Asia bahkan dunia. Cara bermain yang lebih disiplin, pressing yang lebih terorganisir, dan mental bertarung tanpa takut menjadi identitas baru timnas Indonesia saat ini. Karena itu, banyak fans mulai percaya diri. Mereka tidak lagi sekedar berharap Indonesia tampil baik. Mereka mulai bermimpi Indonesia bisa membuat kejutan. Dan dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi. Siapa sangka Maroko bisa mengguncang Piala Dunia? Siapa sangka Jepang bisa mengalahkan tim-tim besar? Semua terjadi karena keberanian dan persiapan matang. Indonesia tentu masih punya jalan panjang, tetapi keberanian Indonesia menghadapi Portugal, Prancis, dan Italia menunjukkan bahwa mental sepak bola Indonesia mulai berubah. Kita tidak lagi hanya menjadi penonton, kita mulai berani menantang dunia. Di sisi lain, dampak ekonomi dan popularitas dari laga ini juga luar biasa besar. Hotel diprediksi penuh, tiket kemungkinan langsung habis dalam hitungan menit. Media internasional akan datang meliput, nama Indonesia akan terus dibicarakan. Ini bukan hanya soal pertandingan sepak bola. Ini adalah panggung untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar dengan gairah sepak bola yang luar biasa. Dan tentu saja, supporter menjadi bagian paling penting dari semuanya. Karena tanpa dukungan luar biasa dari fans, atmosfer magis itu tidak akan tercipta. Selama ini, memang dunia sering kagum dengan fanatisme supporter Indonesia. Bahkan banyak pemain asing mengaku terkejut melihat betapa gilanya dukungan fans tanah air. Jika Portugal, Prancis, dan Italia benar-benar datang, maka mereka akan merasakan langsung atmosfer yang selama ini hanya mereka lihat di internet. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka akan benar-benar memahami kenapa sepak bola Indonesia selalu disebut memiliki potensi besar. Kini semua mata tertuju pada bulan Juni. Publik menunggu kepastian jadwal, menunggu stadion yang dipilih, menunggu daftar pemain yang akan datang, dan tentu saja menunggu sejarah besar itu benar-benar dimulai. Jika semua terrealisasi, maka Juni tahun ini bisa menjadi bulan paling bersejarah dalam sepak bola Indonesia modern. Bulan ketika Garuda tidak lagi sekedar bermimpi, tetapi benar-benar berdiri menantang para penguasa dunia. Dan satu hal yang pasti, apapun hasilnya nanti, keberanian Indonesia menghadapi raksasa Eropa sudah menjadi pesan keras bahwa sepak bola nasional sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Garuda sedang terbang, dan dunia mulai memperhatikannya. Kalau menurut kalian, mampukah timnas Indonesia memberikan kejutan saat menghadapi Portugal, Prancis, dan Italia? Dan pemain siapa yang paling kalian ingin lihat datang ke Indonesia? Cristiano Ronaldo, superstar Prancis, atau para bintang Italia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini,
Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan kabar panas sepak bola dunia lainnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 kembali bikin publik sepak bola Asia mulai waspada. Sosok muda berdarah Indonesia yang kini bersinar bersama Melbourne City, Matthew Baker, akhirnya buka suara soal target besar Garuda Asia. Bukan sekadar tampil bagus, bukan cuma ingin menang pertandingan, tapi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2026. Pernyataan tegas ini langsung membuat supporter Indonesia semakin optimis. Karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, publik benar-benar melihat generasi muda Indonesia memiliki mentalitas yang berbeda. Mereka tidak datang ke turnamen hanya untuk meramaikan persaingan. Mereka datang untuk bertarung. Saat ini Garuda Asia sedang menjalani perjuangan berat di babak penyisihan Grup B Piala Asia U17 2026. Persaingan di grup ini sangat ketat karena setiap negara memiliki kualitas pemain muda yang luar biasa. Namun, Indonesia berhasil memulai langkah dengan sangat baik setelah sukses mengalahkan China pada pertandingan perdana. Kemenangan itu menjadi suntikan moral yang sangat besar, bukan hanya menambah poin penting, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri seluruh pemain. Banyak pengamat menilai kemenangan atas China menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U17 kini memiliki perkembangan yang signifikan. Cara bermain yang lebih tenang, organisasi pertahanan yang rapi, hingga keberanian melakukan pressing menjadi bukti bahwa tim ini dibangun dengan konsep modern. Dan di lini belakang, nama Matthew Baker mulai menjadi sorotan. Postur kuat, disiplin dalam menjaga area pertahanan, serta kemampuan membaca permainan membuat dirinya dianggap sebagai salah satu aset penting Garuda Asia. Tidak heran jika banyak supporter mulai berharap Baker bisa menjadi bek masa depan Timnas Indonesia senior. Namun menariknya, di balik semua pujian yang datang, Baker justru tetap rendah hati. Ia menegaskan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia masih sangat panjang dan tidak mudah. Menurutnya, seluruh pemain harus bekerja ekstra keras jika ingin benar-benar mewujudkan mimpi besar tersebut. Mentalitas seperti inilah yang membuat banyak orang mulai kagum kepada generasi muda Indonesia saat ini. Karena mereka tidak cepat puas. Mereka sadar bahwa kemenangan atas China hanyalah langkah awal. Masih ada pertandingan berat lainnya yang harus dihadapi. Masih ada tekanan besar yang menanti, dan masih ada mimpi besar yang harus diperjuangkan bersama. Dalam keterangannya, Baker juga menjelaskan kekuatan utama Timnas Indonesia U17 saat ini. Ia mengatakan bahwa Garuda Asia memiliki fondasi permainan yang sangat baik. Saat menguasai bola, tim mampu mengendalikan pertandingan dan menciptakan peluang berbahaya. Namun ketika kehilangan bola, seluruh pemain tetap disiplin dan berani melakukan tekanan. Hal itu menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U17 kini tidak hanya mengandalkan semangat semata. Mereka mulai memahami sepak bola modern. Permainan kolektif, pressing agresif, transisi cepat hingga kekompakan tim menjadi identitas baru yang mulai terlihat jelas. Dan yang paling penting, seluruh pemain saling percaya satu sama lain. Baker menyebut kekompakan tim sebagai salah satu kekuatan terbesar Garuda Asia. Menurutnya, tekanan memang selalu ada dalam turnamen besar, tetapi seluruh pemain tetap fokus menjalankan tugas masing-masing dan saling mendukung di dalam maupun di luar lapangan. Ucapan itu menggambarkan betapa kuatnya chemistry dalam skuad muda Indonesia saat ini. Banyak pengamat percaya bahwa faktor kekompakan seringkali menjadi pembeda dalam turnamen kelompok umur. Karena di level usia muda, tim yang paling kompak biasanya memiliki peluang lebih besar untuk melangkah jauh. Apalagi Indonesia saat ini ditangani oleh sosok legenda sepak bola nasional, Kurniawan Dwi Yulianto. Nama Kurniawan tentu bukan sosok asing bagi publik sepak bola Indonesia. Sebagai mantan striker legendaris, ia dikenal memiliki pengalaman besar dan pemahaman mendalam tentang karakter pemain muda Indonesia. Matthew Baker sendiri mengaku percaya penuh terhadap kemampuan pelatih dalam menemukan formula terbaik bagi tim. Kepercayaan pemain terhadap pelatih adalah modal yang sangat penting, karena ketika seluruh skuad percaya terhadap visi pelatih, maka permainan tim biasanya akan jauh lebih solid.
Kini harapan besar mulai muncul di kalangan supporter. Banyak yang mulai bermimpi melihat Indonesia kembali tampil di panggung Piala Dunia U17. Karena tampil di turnamen dunia bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang membuka jalan masa depan bagi pemain muda Indonesia. Jika Garuda Asia mampu lolos, maka pengalaman menghadapi tim-tim terbaik dunia akan menjadi modal luar biasa untuk perkembangan karir mereka. Dan bukan mungkin banyak pemain Indonesia akan semakin dilirik klub-klub luar negeri. Sepak bola modern memang berkembang sangat cepat. Negara-negara Asia kini mulai menunjukkan kualitas yang semakin mengerikan. Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, hingga Arab Saudi terus melahirkan pemain hebat. Indonesia tentu ingin mengikuti jejak tersebut, dan generasi Matthew Baker bisa menjadi awal dari kebangkitan besar itu. Yang membuat publik makin antusias adalah karakter permainan timnas Indonesia U17 yang mulai berani. Mereka tidak lagi bermain dengan rasa takut menghadapi negara besar. Sebaliknya, Garuda Asia kini tampil percaya diri dan berani menekan lawan. Perubahan mentalitas ini menjadi hal yang sangat penting, karena sepak bola modern bukan hanya soal teknik, tetapi juga keberanian dan keyakinan. Matthew Baker menjadi salah satu simbol perubahan tersebut. Walaupun masih muda, ia terlihat memiliki mental bertanding yang matang. Ia bermain dengan keberanian, disiplin, dan rasa tanggung jawab tinggi saat mengenakan jersey merah putih. Dan yang paling membuat supporter bangga adalah rasa cintanya terhadap Indonesia. Meskipun tumbuh dan bermain di luar negeri, Baker mengaku memiliki kebanggaan besar saat membela timnas Indonesia. Pernyataan itu langsung mendapat respon positif dari para fans, karena publik Indonesia selalu menghargai pemain yang benar-benar bermain dengan hati. Kini perjalanan Garuda Asia masih panjang. Setiap pertandingan akan menjadi ujian mental dan kualitas bagi seluruh pemain. Namun satu hal yang membuat optimisme terus tumbuh adalah semangat luar biasa yang ditunjukkan skuad muda Indonesia. Mereka lapar akan prestasi. Mereka ingin membuktikan diri. Dan mereka ingin menunjukkan kepada Asia bahwa Indonesia bukan lagi tim yang mudah dipandang sebelah mata. Jika perkembangan ini terus berlanjut, maka masa depan sepak bola Indonesia bisa menjadi sangat cerah. Karena generasi muda adalah fondasi utama untuk membangun tim nasional yang kuat di masa depan. Dan saat ini, nama Matthew Baker mulai menjadi salah satu bagian penting dari fondasi tersebut. Publik tentu berharap perjuangan Garuda Asia tidak berhenti hanya di fase grup. Supporter ingin melihat Indonesia melangkah lebih jauh. Supporter ingin melihat merah putih kembali berkibar di panggung dunia. Dan siapa tahu, perjalanan besar menuju sejarah baru itu sedang dimulai hari ini. Kalau menurut kalian, sejauh mana timnas Indonesia U17 bisa melangkah di Piala Asia U17 2026? Apakah Garuda Asia mampu lolos ke Piala Dunia U17 dan menciptakan sejarah baru? Dan bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Matthew Baker sejauh ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan berita sepak bola paling panas lainnya.